Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita bertemu dalam acara podcast Badan Penasehatan Pelestarian Perkawinan Kabupaten Rokan Hilir, tentu dalam rangka wakaf ilmu, ya, membangun keluarga bahagia. Adapun tema kita pada siang hari ini adalah persiapan keluarga. Nah, tentu segala sesuatu harus kita persiapkan. Kalau pepatah Arab mengatakan man arafa bu'da safari ista'ada. Siapa yang tahu jauhnya sebuah perjalanan, maka bersiap-siaplah. Nah, perkawinan adalah ibadah terpanjang. Karena ini adalah ibadah terpanjang, maka perlu kita persiapkan. Oleh karena itu di hadapan kita alhamdulillah telah hadir Ketua MUI Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Suhaimi Hasim SAG. Insyaallah ke depan kita akan bincang-bincang tentang persiapan perkawinan. Assalamualaikum Pak Ketua MUI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ketua MUI, Pak Suhaimi, kita hampir melakukan apapun untuk keluarga. Iya. Kita bekerja untuk keluarga, untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan umat gitu. Nah, seberapa penting keluarga itu, Pak Ketua MUI, sehingga harus kita persiapkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Agus Salim sebagai Ketua BP4 Kabupaten Rokan Hilir dalam kesempatan ini mencoba bersama-sama diskusi kita bagaimana tentang sebuah kehidupan rumah tangga. Masyarakat yang besar itu diawali dengan masyarakat terkecil, komunitas terkecil itu adalah kehidupan dalam keluarga. Ya, ya. Nah, oleh sebab itu mengawali kehidupan keluarga itu tentu dijalin dengan yang namanya ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan itu tetap kita merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan ya nomor 1 tahun 1974. Disebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin. Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang kita dalam Islam disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, oleh sebab itu untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu perlu kesiapan. Apa yang harus kita persiapkan? Itu yang persiapkan itu adalah iman. Kalau tidak ada dasar iman, kemudian bagaimana ketakwaan, perlu persiapan fisik, mental, dan juga tidak ketinggalan persoalan finansial atau ekonomi. Begitu Adinda Agus Salim. Oke, terima kasih. Baik, ini lebih kepada spesifik nih Pak Ketua MUI. Nah, kalau begitu apa strategi dan apa-apa saja yang harus kita persiapkan ya dalam menjalankan keluarga? Nah, tidak sebatas aku cinta padamu, ya langsung niat meminang langsung ke kuah kecamatan untuk nikah. Tetapi ada persiapan untuk membangun yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah itu. Maka kita di MUI ya sebagai ketua MUI yang juga sebagai ASN di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama itu ada disebut dengan 4 pilar perkawinan. 4 pilar perkawinan. Yang pertama itu zawaj. Berpasang-pasangan, itulah yang disebut pasangan laki-laki dan perempuan untuk sebagai ikatan sakral, ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir dan batin itu menjadi indah disebabkan perbedaan. Adam alaihissalam di surga, tidak puas di surga itu, tidak enak surga itu. Sepi surga ini, tak ada kawan. Sendiri tak enak sendiri ini. Maka Adam bermohon kepada Allah, dan Allah itu Maha mengetahui, diciptakan Hawa. Berbeda itu indah. Sama sandal kita ini kena berbeda, makanya indah. Satu kiri, satu kanan. Karena perbedaan itu ketika dipakai secara bersamaan, maka langkah kita
akan gagah dan mantap. Maka berpasang-pasangan. Yang kedua disebutkan pilar perkahwinan itu adalah ikatan yang sangat kokoh. Misaqan ghaliza. Ikatan yang sangat kokoh. Namanya ikatan batin. Dari latar belakang keluarga yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, karakter yang berbeda, disatukan dalam ikatan rumah tangga. Maka bahagia, ya, bahagia itu diciptakan karena ikatan batin itu. Makanya ketika seorang lelaki mau meminang wanita itu bukan sebatas pandangan lahir saja, tapi ada pandangan batin bahwa itu cocok untuk dia. Dan alangkah indahnya, alangkah lebih baiknya seorang lelaki mengucapkan, aku ingin menikahimu, aku menikahimu karena aku akan membahagiakanmu. Tetapi ketika ucapan itu sampaikan, aku menikahimu karena aku ingin bahagia bersamamu, maka itu egois. Saya bahagia, dia tidak bahagia, bagaimana? Harus saling memahami. Karena cinta itu, dunia ini kalau tak ada cinta maka dia gelap. Al-haya ghairul habibi kallayali ghairun nujub. Hidup tanpa cinta bagaikan malam tanpa bintang. Tanpa bintang, begitu kata pepatah klasik Arab. Luar biasa. Maka ikatan yang sangat kokoh. Yang ketiga disebut dengan muasyarah bil ma'ruf. Memperlakukan istri itu dengan sebaiknya, pasangan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tidak muasyarah bil ma'ruf itu kita tinggalkan. Harus saling memahami satu sama lain. Sebab ketika itu tidak kita pandang sebagai suatu hal yang urgen dalam kehidupan rumah tangga, maka egois masing-masing muncul, mencari kelemahan masing-masing. Dan yang keempat, dalam waktu kita yang singkat ini, itu musyawarah, syura bainahum, bermusyawarah dengan kita pasangan masing-masing. Kalau masalah itu lebih meruncing, maka ajak kedua pihak untuk berunding keluarga, ya, berunding baik-baik. Itu bahagia itu kan duduk bersanding. Tuah mufakat itu duduk berunding. Maka tidak ada satu pun persoalan dalam kehidupan rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan kecuali mampu untuk mendinginkan pikiran, ya, tenangkan hati, jauhkan emosi. Lepas daripada itu, di penghujungnya itu tetap ada penyelesaiannya. Kalau tetap tidak bisa diperbaiki, maka sesuatu yang halal tetapi amat dibenci Allah itu adalah tolak atau perceraian. Saya kira demikian. Terima kasih Ketua MUI. Barangkali untuk yang terakhir ini Ketua MUI. Ya. Sebagai Ketua MUI Kabupaten Rokan Hilir, tentu ada harapan, himbauan untuk masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Rokan Hilirnya bahwa mempersiapkan diri sebelum melangsungkan perkawinan itu penting. Itu apa himbauan Pak Ketua itu untuk masyarakat Rokan Hilir? Sebagai yang mewadahi lembaga Islam Malaysia, pesan kita, nikahlah di usia yang matang. 19 tahun. Dalam undang-undang perkawinan disebutkan demikian, 19 tahun, ya, bagi laki-laki, dan demikian juga 19 tahun bagi perempuan. Tetapi pengharapan kita lebih daripada itu. Kalau usia 19 tahun itu belum selesai S1 itu. S1 belum selesai. S1 usia anak sekarang ini kena lebih awal masuk sekolah, bisa saja usia di atas 22 tahun. Artinya apa? Ketika selesai di pendidikan tingkat menengah atas, maka lembaga-lembaga pendidikan perguruan tinggi, ya, berupayalah, berikhtiarlah untuk menuntut ilmu, matangkan fisik, matangkan pikiran. Jangan sampai berumah tangga itu asal jadi saja. Sebab gini, kalau saya secara pribadi dulu, kalau mau memikirkan nikah, ya, kalau ingat malam, sekarang juga mau nikah. Tapi ketika ingat siang, matahari memancarkan sinarnya sampai waktu maghrib, maka saat itu berpikir untuk menikah. Sebab ketika sudah menikah, kita membangun rumah tangga, baru tahu tingginya langit itu,
kita berumah sendiri, kita beli sendok sendiri, perlengkapan dapur sendiri, maka jangan ya berhati-hatilah ya, memilih jodoh itu perlu perhatian, perlu doa. Doa yang paling penting. Dan jangan terpengaruh dengan tampilan-tampilan di Media sosial. media sosial. Iya. Kadang maaf cakap, nah, tengok foto media sosial luar biasa, wahnya, wownya. Tapi dalam alam nyata, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ketua. Oke, untuk yang terakhir ini sebagai closing statement, Ya. ya, bahwa persiapan perkawinan itu memang harus kita lakukan karena memang ibadah yang paling panjang, yang paling lama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Maka kita pastikan bahwa nikah kita adalah kita menjalankan perintah Allah, perintah Rasul, dan menjalankan ibadah. Tentu yang namanya ibadah ini harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebagai closing statement, sebagai penutup, apa intisari daripada yang harus kita siapkan betul sebelum kita membina rumah tangga, sebelum kita menjalin perkawinan? Baik. Mui. Sebelum membina kehidupan rumah tangga atau punya niat untuk berumah tangga, matangkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika ketaatan yang didasari dengan ilmu, taat kepada Allah, perintah-perintah Allah kita laksanakan, khususnya solat, dan dalam solat itu terkandung doa yang luar biasa, dan dalam doa itulah bermunajat kepada Allah untuk mendapatkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan sampai baru setahun, baru 2 sekian lama. Ya, memang begitulah dinamika kehidupan, kadang-kadang tidak seindah yang kita impikan. Ada saja hal-hal yang membuat keretakan itu, tetapi sungguhnya kembalikan kepada Allah. Yang pasti dan jelas, ikhtiar kita sudah lakukan, bermunajat kepada Allah dengan usaha kita, bagaimana upaya kita untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haji Yasin. Dinda Agus Salim. Oke. Pemirsa, demikian bincang-bincang ringan kita dengan Ketua MUI Kabupaten Rokan Hilir dengan tema persiapan perkawinan. Ada satu catatan yang beliau sampaikan, sebelum kita melangsungkan perkawinan, sebelum kita menikah, pastikan bahwa ada 2 hal yang maksimal harus kita lakukan. Pertama, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha kuasa, yang mengatur seluruh alam ini termasuk diri kita. Dan yang kedua adalah usaha yang maksimal. Ya. Usaha yang maksimal yang harus kita lakukan sebelum kita menjalankan. Karena Allah yang menguasai hati kita. Allah yang menguasai kita. Makasih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.